Maaf para sahabat, dikarenakan jarang tayang, langsung saja kita mulai. Dan yang menjadi topik kita kali ini adalah tentang metode ekstraksi pelarut. Ekstraksi pelarut menggunakan butyl diglycol atau dibutyl karbitol. Jujur saja saya kesulitan untuk menyebut namanya sampai saya mencobanya di Google Translate. Butyl diglycol. Butyl diglycol. Dibutyl karbitol. Dibutyl karbitol. Karena saya khawatir lidah saya keseleo waktu nyebutin namanya, maka untuk memudahkan penyebutannya kita singkat saja menjadi BDG. Sebagai metode pemulihan dan pemurnian emas, metode ini bukan metode baru. Hanya saja metode ini kurang dimanfaatkan meskipun banyak bukti dan pengalaman yang memvalidasi teknik ini. Dalam banyak kasus, ekstraksi pelarut dapat memberikan pengurangan biaya dan waktu operasional yang signifikan dibandingkan dengan metode pemulihan dan pemurnian logam lainnya. BDG ini digunakan untuk mengekstrak emas 3 klorida dari larutan asam. Sumber emas meliputi berbagai biji, konsentrat, lumpur anoda, lumpur katoda, dan komponen elektronik berlapis emas. Ekstraksi dengan BDG merupakan proses pemulihan logam yang hemat biaya, ramah lingkungan. Begitu menurut artikel tersebut. Beberapa keunggulan menggunakan sistem ekstraksi pelarut BDG dapat diringkas menjadi 8 poin sebagai berikut. 1. Kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. BDG adalah pelarut non-HAPS. 2. BDG bersifat biodegradable dan tidak bersifat biotoksik. Bakteri yang digunakan dalam pencernaan aerob pada limbah industri dapat diaklimatisasi untuk mencerna butyl diglycol atau BDG ini dalam kondisi sedikit asam. Ketiga, BDG mudah ditangani, volatilitas rendah, tidak mudah terbakar karena titik nyalanya yang tinggi, serta memiliki kelarutan yang rendah dalam air. Keempat, proses BDG memberikan hasil yang hampir kuantitatif. BDG sangat selektif untuk emas 3 klorida. Kelima, BDG memberikan hasil pemisahan emas 3 klorida yang bersih dan mudah dari klorida logam golongan platinum, semisal palladium atau platinum. Oke, ini akan kita jelaskan nanti ya. Keenam, proses BDG juga cocok untuk operasi skala kecil atau besar. BDG mudah didaur ulang dengan kerugian material minimal tanpa menurunkan kinerja ekstraksinya. Ketujuh, tidak memerlukan proses ulang yang diperlukan untuk daur ulang. Teknologi ekstraksi BDG dapat diintegrasikan ke dalam proses pemurnian dengan pengeluaran modal yang rendah. Dan yang terakhir, yang ke-8, sifat fisiknya yang lebih ringan dari larutan asam memudahkan BDG memisahkan diri dari larutan induk dan mengapung di atasnya sambil membawa emas yang diserap ke dalam fase BDG. Sahabat, sejujurnya hingga saat video ini dibuat, saya belum pernah sekalipun mengaplikasikan metode BDG ini. Ini parah nih. Dikarenakan sulitnya memperoleh BDG ini di dalam negeri. Mungkin saja ada, tetapi akses yang saya punya terbatas untuk memperolehnya. Dan mungkin saja ada minimal order ya, misalkan 1 ton, sementara yang diperlukan tidak sampai sebanyak itu. Jadi jangan tanya di mana belinya ya,
Saya cuma membagikan informasi yang menurut saya layak untuk kita kaji bersama. Metode ekstraksi BDG ini diaplikasikan pada larutan asam mengandung emas. Artinya BDG diaplikasikan pada larutan asam seperti metode aqua regia atau metode klor, bukan sianidasi ya. Apa itu metode aqua regia dan apa itu metode klor? Sederhananya begini, aqua regia adalah campuran 3 bagian HCl dan 1 bagian HNO3. Cara kerja aqua regia sebagai berikut. HNO3 bertindak sebagai oksidator yang mengoksidasi HCl menjadi atom klorin yang selanjutnya mengoksidasi emas. Sementara klor atau klorinasi adalah campuran HCl dan suatu reagen seperti bleach atau pemutih seperti kaporit atau gas klorin itu sendiri sambil dihangatkan pada suhu 40-50 derajat Celcius untuk mencegah penumpukan klorin dioksida yang bersifat eksplosif. Dan dari kedua metode tersebut sama-sama menghasilkan gas klorin yang dapat mengoksidasi emas. Kemudian BDG ini menyerap emas tersebut menjadi fase BDG dan memisahkan diri dari larutan asam sambil membawa emas di dalamnya. Baiklah, untuk lebih jelasnya begini ya. Emas yang dilarutkan dengan aqua regia seperti pada proses umumnya dapat diekstraksi atau dipisahkan dari larutan aqua regia dengan cairan BDG ini. Umumnya kalau kita memurnikan emas dengan aqua regia, maka setelahnya kita akan menambahkan urea atau melakukan penguapan untuk mengeliminir kelebihan asam nitratnya. Baru kemudian ditambahkan SMB atau reagen lainnya agar emas mengendap. Begitu. Tapi dengan metode BDG ini kita hanya cukup menambahkan cairan BDG ke dalam larutan induk, maka emas akan segera dapat diekstrak dari aqua regia. Bukan mengendap ya, tapi diekstrak. BDG ini bekerja dengan menyerap emas ke dalamnya menjadi fase BDG. Seperti itu. Oke, perhatikan gambar berikut. Ini adalah cara bagaimana emas diekstraksi dari larutan aqua regia. Emas diekstrak menggunakan corong pisah. Tujuannya agar mudah saat melakukan pemisahan. Setelah larutan induk ditambahkan BDG, kemudian dilakukan pengocokan seperti dalam video ini. Maka larutan akan membentuk dua lapisan. Lapisan paling atas adalah cairan BDG yang sudah menyerap emas, dan lapisan terbawah adalah sisa larutan regia yang mungkin masih mengandung logam dasar atau logam golongan platinum lainnya. Dan sisa dari aqua regia ini bisa kita treatment dengan metode yang pernah kita bahas sebelumnya.
Sementara untuk mengeluarkan atau mengendapkan emas yang terserap oleh cairan BDG dapat dilakukan dengan beberapa regen yang akan saya jelaskan sebentar lagi. Namun, saya mencatat ada kontradiksi di dalam artikel tersebut. Dilaporkan bahwa kelebihan asam nitrat yang terdapat dalam aqua regia akan mengurai sejumlah BDG yang ditambahkan. Kalau harus saya simpulkan, mungkin artinya semakin banyak asam nitrat berlebih yang terkandung, maka semakin banyak BDG yang terdekomposisi atau terurai. Tetapi di dalam artikel disebutkan bahwa kinerja BDG tidak akan menurun atau terhambat dengan adanya kelebihan asam nitrat ini. Hanya saja akan memberikan dampak pada kehilangan sejumlah BDG yang kita miliki. Ya, begitulah menurut artikel tersebut. Jadi ini menurut artikel ya, saya angkat dari sebuah artikel. Dan saya juga menemukan pendapat lain dari sebuah forum yang melaporkan hasil prakteknya menggunakan BDG. Disebutkan bahwa proses ekstraksi dapat dilakukan tanpa perlu melakukan proses denoxing atau mengeliminasi kelebihan asam nitrat. Mungkin seperti mengendapkan palladium dari aqua regia menggunakan dimetil glioxin. Tapi entahlah, saya belum pernah mencobanya. Oke, selanjutnya setelah proses ekstraksi selesai dilakukan, selanjutnya pisahkan kedua lapisan cairan tersebut dengan membuka stopper pada corong pisah. Maka larutan pada lapisan terbawah otomatis akan mengalir keluar dan kumpulkan dalam wadah lain. Hal ini perlu dilakukan dengan hati-hati ya, supaya cairan pada lapisan teratas yang berisi emas tidak ikut terbawa keluar. Mainkan stoppernya. Kemudian pelarut atau cairan ekstraksi BDG tadi kita pindahkan ke wadah lain. Jadi masing-masing dipisah ya, lapisan bawah dengan lapisan atas. Oke, kita pindahkan saja ke beaker glass yang mengandung emas ini ya. Selanjutnya akan kita lakukan proses pengendapan emas yang terkandung di dalam larutan BDG tersebut yang berada di dalam beaker glass. Seperti itu ya, misalnya ya, saya mencoba untuk memvisualisasikan. Proses pengendapan dapat dilakukan dengan berbagai macam regen. Seperti oksalik asid, formic acid, hidrazin, hidrazin sulfat, H2O2, dan lain-lain. Dari setiap regen yang disebutkan tadi akan memberikan hasil endapan yang berbeda. Perhatikan tabel berikut. Dan dari berbagai literatur banyak dikatakan oksalik asid 30% yang dilarutkan dengan air sangat direkomendasikan karena hasil endapannya berat dan menggumpal serta memberikan endapan dengan warna yang menarik. Dan hal yang terpenting dalam proses pengendapan emas dalam pelarut BDG ini adalah menghasilkan endapan yang dengan mudah tenggelam ke dasar wadah, tidak mengapung, karena perbedaan berat massa pelarut akan menyulitkan pemisahan antara endapan dan sisa pelarut BDG yang sudah dikeluarkan emasnya. Jadi caranya tambahkan larutan 30% oksalik asid ke dalam beaker glass yang berisi pelarut BDG. Kemudian panaskan pada suhu mencapai 80 derajat Celcius dan tunggu hingga terjadi pengendapan yang sempurna. Ini ditandai dengan warna pelarut BDG yang kembali menjadi jernih. Proses pengendapan ini akan menghasilkan dua fase atau lapisan cairan. Lapisan teratas adalah BDG dan lapisan terbawah adalah larutan oksalik asid. Dan dari 1 liter BDG dapat memuat 25 sampai 120 gram emas dan tidak boleh melebihi 120 gram per liter.
karena ini bisa menyebabkan densitas atau berat massa BDG menjadi setara dengan larutan induk yang menyebabkan proses ekstraksi terhambat ya, sulit mungkin ya. Jika pengendapan sudah selesai, selanjutnya pisahkan endapan emas dengan cara menuangkan cairan atau dengan cara disedot dengan selang atau pipet atau dengan menggunakan kertas saring. Tapi saya tidak tahu apakah kertas saring dapat bekerja dengan baik. Selanjutnya, endapan dapat dicuci dengan HCl encer dan bilas dengan air bersih, lalu keringkan dan bisa langsung dibakar menjadi logam solid. Dan untuk memisahkan antara BDG yang sudah dikeluarkan emasnya dengan sisa larutan dari oxalic acid tadi, kita bisa menggunakan corong pisah seperti sebelumnya. Dan cairan BDG ini dapat dibersihkan dari cairan BDG-nya nih ya, yang sudah dikeluarkan emasnya ya, menggunakan oxalic acid. Ini BDG ini yang sudah tidak terdapat emas di dalamnya dapat dibersihkan dari residu pengotor dengan cara mencucinya dengan HCl encer. Dan BDG ini dapat kita gunakan kembali untuk proses di lain waktu. Oke, bagaimana menurut kalian? Apakah jika BDG ini tersedia di pasaran lokal, kalian mau mencobanya? Kalau saya pribadi, pasti akan saya coba untuk memisahkan emas dari logam golongan platinum. Meskipun dengan metode sederhana pun, hal tersebut pasti dapat dilakukan, seperti dengan SMB dan berbagai metode lainnya. Memang, metode BDG ini terkesan ruwet, apalagi jika dipraktekkan oleh mereka yang tidak pernah mendekati atau bahkan memakai alat-alat lab ya. Mohon maaf, tanpa maksud lain ya. Tapi apapun pendapat kalian, saran saya sebaiknya kita berpikiran terbuka aja lah ya, agar wawasan kita dapat bertambah dan mempertajam keahlian kita. Setiap metode pasti ada plus dan minusnya. Yang terpenting jangan salah penempatan. Itu menurut saya. Dan menurut kalian, jika menurut kalian rumit, sulit, maka yang lain juga bisa, nggak masalah. Saya di sini bermaksud berbagi aja. Oke, untuk lebih jelasnya kalian bisa klik langsung link yang tersemat di deskripsi dan kalian bisa membaca serta mempelajari sendiri artikel tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, maka jangan malu-malu untuk subscribe, nge-like, komen, dan share channel ini. Terima kasih karena sudah menyimak. Sampai jumpa.